Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Franciscus Saverius Suciharto. Saya profesional tutor dan instruktur edukasi XM Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana memilih pola pin bar yang valid, ya. Apa itu pola pin bar? Ini yang paling penting untuk diketahui. Jadi karena pola pin bar ini menjadi favorit bagi trader biasanya, ya. Secara umum bisa saya katakan bahwa yang dimaksud dengan pola pin bar adalah semua candle dengan shadow panjang satu arah, ya. Semua candle dengan shadow panjang satu arah. Jadi kalau ada shadow panjang ya mungkin uppernya saja yang panjang, lowernya kecil atau sebaliknya. Disebut pin bar karena ini merupakan singkatan dari Pinocchio bar. Ya, kita tahu bahwa Pinocchio itu kalau berbohong, hidungnya panjang. Nah, ini seolah-olah shadow panjang pada pin bar ini menggambarkan kebohongan. Jadi shadow panjang atas misalkan seolah-olah dia akan bullish, tetapi rupanya kembali lagi menjadi bearish, ya, kembali lagi turun. Jadi dia bohong untuk bullish begitu. Sebaliknya kalau shadow panjangnya yang di bawah, seolah-olah dia menjadi tren bearish, tetapi berbalik arah lagi, meninggalkan jejak berupa hidung panjang tadi, berupa shadow panjang tadi, ya. Jadi itu adalah yang disebut sebagai candle pin bar. Tetapi hati-hati, ya, tidak semua candle pin bar itu valid untuk ditradingkan, ya. Ada syaratnya. Hati-hati karena ini favorit dari para trader, maka kadang-kadang trader hantam rata aja. Nah, apa syaratnya? Satu, ukurannya. Saya mempunyai 4 syarat, tetapi tidak semuanya harus dipenuhi, ya. Tapi syarat yang pertama ini wajib. Ukuran shadow sekurang-kurangnya itu 2-3 kali panjang body, ya. Jadi kalau bodinya katakanlah 5 pips, paling tidak shadownya ya 15 pip begitu, ya. Jadi ada perbandingannya. Kalau cuman shadownya, bodinya 5 pip, shadownya juga 5 pip, itu bukan pin bar. Lalu yang kedua adalah syarat yang kedua, kalau bisa body candle pin bar itu berada di dalam range candle sebelumnya. Maksudnya apa berada di dalam range? Dia masuk ke dalam kerangka candle sebelumnya. Ya, ini penting karena apa? Karena kalau dia berhasil breakout candle sebelumnya, ada shadow lalu dia breakout, berarti kemungkinan validitas pin bar itu dalam bahaya, karena dia kemungkinan masih misalkan bearish lalu bearish lagi, kemungkinan dia masih akan turun. Padahal pin bar ini kebanyakan merupakan pola reversal, ya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah ini penting, ya. Kalau syarat yang kedua tadi sebetulnya tidak wajib. Yang pertama wajib, yang kedua tidak wajib, yang ketiga ini sebetulnya cukup wajib, namun agak subjektif. Yaitu apa? Yaitu keseluruhan pin bar itu terlihat menonjol dibanding candle-candle sebelumnya, ya. Jadi harus terlihat menonjol. Nanti kita bahas lebih detail ini, ya. Lalu yang keempat apa? Yang ideal itu kalau shadow pin bar itu lebih besar dari keseluruhan range candle sebelumnya. Misalkan range candle sebelumnya dari high ke low katakanlah 10 pin. Nah, lalu muncul pin bar. Shadow pin bar ini kalau bisa lebih dari 10 pin, ya. Jadi ada 4 ukuran perbandingan antara body dan juga shadow. Lalu yang kedua adalah body pin bar masuk ke range sebelumnya. Ini tidak terlalu wajib.
Lalu yang ketiga adalah pin bar itu terlihat menonjol. Ini wajib ya. Yang keempat juga tidak terlalu wajib, yaitu bahwa shadow pin bar itu lebih besar dari range candle sebelumnya. Ini ada 4 berarti ya. Nah, ada 4 yang harus Anda amati, tapi tidak harus 4-4-nya dapat. Dapat 3 itu sudah cukup valid. Nah, yang dimaksud dengan terlihat menonjol itu biasanya pin bar itu tidak berada dalam satu area yang cluster misalkan. Banyak candle atas bawah lalu disebut oh itu pin bar. Enggak. Apalagi dalam posisi cluster itu semua pola di sana jadinya tidak terlalu valid. Ya. Jadi harus menonjol. Terlihat sekilas pandang kita tahu ini pin bar. Kenapa tidak ada bias dengan shadow-shadow candle-candle sebelumnya? Nah, juga ada satu lagi yang harus Anda amati, yaitu adalah coba hindari, sebetulnya bukan hindari ya, pin bar yang raksasa, giant pin bar. Bukan hindari tetapi ditunggu lebih tepatnya ya. Jadi apa yang maksud giant pin bar? Giant pin bar ini adalah pin bar yang panjang sekali shadownya, bisa sampai 7, 8, 10 kali dari bodinya ya. Nah, kenapa kok harus kita waspadai? Karena kalau kita setelah pin bar langsung order, stop loss kita jauh di bawah. Maka kalau ketemu giant pin bar sebaiknya kita tunggu harga menuju sekitar ujung dari pin bar itu, baru kita boleh entry karena resikonya kecil. Ya, itu adalah tips memilih pin bar ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan aneka pola candlestick yang tergolong dengan pin bar seperti hammer, shooting star, inverted hammer, dan hanging man. Kita ketemu lagi dalam video-video selanjutnya ya. Jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe dan juga share, dan juga ikuti kanal-kanal media sosial XM lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. See you.